Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa 2B. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah konsep matematika. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dulu agar kuliah kita diberikan kelancaran dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai konsep bilangan ya. Kalau sudah bagi mahasiswa yang sudah mempunyai buku bisa dilihat di bab 2. Bagi yang belum memiliki buku bisa melihat di sini di screen kita ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, serta yang terakhir nanti ada KPK dan FBB. Nah, teman-teman, kita ke bilangan asli terlebih dulu ya. Nah, pengertian bilangan asli. Bilangan asli disebut juga dengan natural numbers atau ini dalam bahasa Inggris ya. Bilangan asli ini terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi mulainya 1, diingat-ingat ya. Kemudian beda antar bilangan bulat itu adalah 1. Bilangan asli, mohon maaf, beda antara bilangan asli yaitu 1. Bilangan asli yang berurutan bedanya adalah 1. Bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya. Jadi ada bilangan genap, bilangan ganjil, serta bilangan prima. Nah, bilangan asli ini juga bisa disebut juga bilangan bulat positif yang bukan 0. Jadi tanpa 0 ya. Kalau dari gambar ini itu mulainya sini. Nah, inilah bilangan asli ya. Jadi dari 1 ke kanan, satunya ikut. Oke. Kemudian untuk himpunan bilangan asli secara umum dinyatakan dengan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ini ada contoh 2. Misalkan pertanyaannya adalah tuliskan bilangan asli kurang dari 15. Hati-hati, di sini ada kata-kata kurang dari ya. Bilangan asli mulainya angka 1 ya, kurang dari 15. Berarti 15-nya tidak ikut, ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 14. Untuk contoh 1 dan contoh 2 apakah teman-teman mahasiswa sudah paham? Sudah ya, saya rasa ya. Oke, kita lanjut kepada operasi hitung pada bilangan asli. Nah, operasinya nanti ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita ke operasi penjumlahan terlebih dulu. Himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan ini berlaku beberapa sifat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan asli bersifat tertutup. Artinya apa sih? Jika ada 2 buah bilangan asli yaitu A dan B dijumlahkan, maka hasilnya pun akan merupakan bilangan asli. Ya, 2 bilangan asli dijumlahkan hasilnya masih bilangan asli. Ya, semua bilangan asli. Kemudian contohnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. 4 anggota bilangan asli, 2 anggota bilangan asli. Maka hasilnya 6 merupakan anggota himpunan bilangan asli. Gitu ya. Itu artinya sifat tertutup. Nanti sifat-sifat ini akan digunakan lagi di dalam jenis-jenis himpunan bilangan yang lain. Jadi kalau teman-teman belum jelas boleh bertanya ya. Sifat berikutnya yaitu mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Jadi contohnya nih untuk secara umum dapat dituliskan dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh 4, 3 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 3. Nah, tempatnya ditukar dengan hasil yang sama. Itu artinya sifat komutatif. Berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nih contohnya ya. A ditambah B ditambah C. Jika kita menghitung
A ditambah B terlebih dulu, baru ditambah dengan C, maka hasilnya akan sama dengan kita menjumlahkan B ditambah C terlebih dulu, baru ditambah dengan A. Nah, sifat yang seperti ini namanya adalah sifat asosiatif. Kemudian yang keempat adalah sifat identitas. Nah, sifat identitas artinya suatu bilangan asli, yaitu A misalkan, ditambahkan dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Nah, jadi dari sifat identitas ini, maka dapat diketahui unsur identitas dari penjumlahan bilangan asli yaitu 0 ya. Jadi nanti setiap setiap operasi dia memiliki unsur identitas tersendiri ya. Kalau penjumlahan itu 0. Sekarang untuk operasi penjumlahan apakah ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, Ibu lanjutkan ke operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan untuk bilangan asli ini dia tidak bersifat tertutup. Nah, sifat tertutup hanya terjadi jika bilangan asli A dan B dengan A lebih dari B, maka pengurangan dua bilangan asli A dan B ini merupakan bilangan asli juga. Contohnya misalkan A-nya lebih besar dari B, 8. Ya, lebih dari 5. Ya, jika dikurangkan 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini masih merupakan bilangan asli, maka dia bersifat tertutup. Tetapi jika A-nya kurang dari B, misalkan 4 kurang dari 7, kita kurangkan 4 kurangi 7, hasil 4 dikurangi 7. 4 kurangi 7 hasilnya negatif 3. Nah, negatif 3 bukan merupakan anggota himpunan bilangan asli. Dari sini dapat disimpulkan bahwa operasi pengurangan tidak bersifat tertutup, gitu. Karena ternyata dua bilangan asli jika dikurangkan bisa jadi hasilnya bukan bilangan asli, maka dia tidak bersifat tertutup. Untuk operasi pengurangan juga tidak berlaku sifat komutatif. Ya, kok bisa sih Bu? Misalkan 3 kurangi 7 kan tidak sama dengan 7 kurangi 3 ya. Berarti dia tidak bersifat komutatif ya. Juga tidak bersifat asosiatif, misalkan 12 kurangi 3 kurangi 4. Nah, apakah nanti hasilnya kalau kita kerjakan ini dulu, apakah hasilnya nanti sama dengan 12 kurangi 3 kurangi 4? Ya, ternyata hasilnya ya atau tidak nih? Kan tidak sama ya? Oke, bentar. Iya Bu, mohon maaf. Tadi saya telat join. Soalnya ada kelas offline Bu di kampus tadi. Mata kuliah bimbingan konseling. Oh iya, silakan. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai sifat asosiatif ya. Saya lanjutkan ke operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah dia bersifat tertutup. Nah, ini salah ketik ya. Teman-teman bisa memperbaiki. Di sini A dikali B sama dengan C. Artinya dua buah bilangan asli jika dikalikan maka hasilnya merupakan anggota himpunan bilangan gitu ya. Kemudian operasi perkalian ini, halo, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke. Operasi perkalian juga bersifat komutatif ya. A dikali B hasilnya akan sama dengan B dikali dengan A. Nah,
Operasi perkalian juga bersifat asosiatif. Ini saya rasa sudah jelas. Dan ada distributif penjumlahan. Ya, distributif penjumlahan kalian dulu sudah pernah saya rasa di SMP ya. A kali B. Nah, A dikali B tambah C berarti A kali B ditambah A kali C. Gini udah pernah ya. Kemudian ada distributif pengurangan. Ini salah ketik ya nak ya. A dikali B kurangi C yang benar ya. Ini kan masih tambah menjadi kurang ya. Sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Ini namanya distributif pengurangan. Kemudian untuk operasi perkalian. Nah, suatu bilangan asli A dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Maka unsur identitas dari perkalian bilangan asli adalah, siapa unsur identitasnya? 1 ya. 1 merupakan unsur identitas dari operasi perkalian bilangan asli. Nah, untuk operasi pembagian ini dia tidak memiliki sifat tertutup, asosiatif, komutatif maupun distributif. Ya. Dia tidak memiliki semua sifat itu. Oke, sekarang kita ke latihan. Coba teman-teman kita kerjain nomor 3. Saya beri waktu, nanti yang sudah boleh unmute untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang sudah nomor 3? Saya Bu. Ya, sebutkan nama dan NIM. Nama Normadini Sultafati, NIM 2021-33060. Oke, yang disebutkan digit terakhirnya aja ya, 060. Nah, oke, gimana Mbak jawabannya Mbak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Begini. Halo. Iya, Mbak Bu. Norma. Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Atau sudah sama? Oke, sudah betul ya jawabannya ya. Hati-hati dengan kata kurang dari. Kalau kurang dari berarti 20-nya enggak ikut. Ya, kita ke 14, nomor 4 coba. Bilangan asli prima kurang dari 30. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ulin ya. Ya. Oke. Jawabannya Mhm. jawabannya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, sama 29. Oke, pelan-pelan Ibu tuliskan. 2, 3, 5, 5, 7, 11, 11, 13, mhm. 17, 19, 23, 29. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Nggak ada? Udah betul ya. Kalau kalian punya jawaban yang lain boleh kok ya. Bu, saya kok jawabannya ini gitu, nggih. Oke, kemudian nomor 6. Siapa yang bisa nomor 6? Ayo.
Boleh di-unmute ya. Dicoba kerjain ya. Mas Axel, Mas Bayu, nyoba ya. Filias, Fidin, Ari Delia, bisa di on cam. Lela, Nailis, Putri Amelia. Yang sudah bisa siapa? Ya, tuliskan himpunan bilangan asli antara 6 dan 7. Saya ingin menjawab, Bu. Oke, silakan. Sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Dinda Katwi Laila Putri dengan NIM 064. Oke, silakan. Himpunan bilangan asli antara 6 dan 7 adalah kosong, himpunan kosong. Himpunan kosong. Oke, kita beri nama dulu ya. Jadi kalau menjawab, kan dia minta himpunan, ya. Kita misalkan dulu. Misalkan A adalah himpunan bilangan asli antara 6 dan 7. Mohon maaf ya, tulisan Bu Ratri jelek ya. Kemudian berarti A, nah dinyatakan dengan begini. Dia tidak memiliki anggota. Gitu ya Mbak ya, Adinda ya. Bu Ratri menyempurnakan jawabannya. Oke, untuk latihan ada masalah? Cukup? Cukup ya. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bilangan bulat. Nah, nanti setelah mempelajari bab ini, kita akan mengerti mengenai definisi bilangan bulat, kemudian operasi hitung pada bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif. Ya, ada bilangan 0 dan ada bilangan negatif. Pertanyaan Ibu, bilangan 0 dia positif atau negatif? Ya, siapa yang bisa menjawab? 0 itu positif apa negatif? Tidak keduanya, Bu. Tidak keduanya. Mengapa demikian? Tadi yang jawab siapa ya? Saya, Bu. Saya, aku siapa? Ini screen Ibu tuh terbatas. Oke, tidak keduanya. Kenapa? Tidak tahu? Nah, bilangan 0 dia netral ya, tidak positif dan juga tidak negatif. Gitu. Bentar. Kemudian kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Sama halnya dengan operasi hitung pada bilangan asli, ada 4 macam operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan dia akan bersifat tertutup karena jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka jika dijumlahkan hasilnya pun merupakan bilangan bulat. Nah, cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat, nah kalau ini dia bilangan bulat positif, nggih, maka tinggal menjumlahkan. Kita bisa nantinya kalau teman-teman mahasiswa nih mengajar kelas rendah aku kelas 1, 2, 3 SD, kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6. Oke, kalau kelas rendah dia masih menggunakan benda-benda konkret. Contohnya nih pakai bola-bola, ya. Pakai bola 5 bola ditambah 3 bola, hasilnya ada 8 bola. Kemudian kalau ibu tanya 5 jeruk tambah 3 apel hasilnya berapa? Siapa yang tahu?
5 jeruk tambah 3 apel. Lima jeruk tambah 3 apel. Hasilnya berapa, Nak? Ada yang tahu? Masa enggak tahu? Ini pada lulus SD tuh dulu. Ayo. Berapa hasilnya? Mbak Putri Khairatun. Putri Khairatun. Hasilnya? Hasilnya gimana? 8 jeruk apel. 8 jeruk dan apel. 8 jeruk apel. Kayak jus wae dicampur-campur. Oke, kita tampung dulu ya. Kemudian coba, ada enggak yang punya pendapat yang lain? Mbak Aulia? Aulia Ulfatun? Sama Bu, 8 jeruk apel. 8 jeruk apel. Ada lagi? Ini pada diem semua, itu pada bingung atau pada nggak dengerin Bu Ratri? Mas Fidin coba. Mas Fidin, Bu Ratri pengen dengar suaranya. Fidin 075. Jawabannya apa, Mas? Halo? Di-unmute, Mas. Ya, Bu. Iya, jawabannya apa? Ayo dijawab, enggak apa-apa. Jangan-jangan Sama, Bu, 8 jeruk apel. 8 jeruk apel, oke. Nah, mungkin teman-teman, oke, thank you Mas Fidin. Mungkin teman-teman masih menganggap sama ya antara ilustrasi tadi dengan soal ini. Nah, kalau 5 jeruk ditambah 3 apel, lihat, dia variabelnya beda ya. Jeruk dan apel. Nanti kalian akan kesulitan ketika menentukan di sini, oh ternyata 8 jeruk apel. Nah, apakah di jus? Kalau di jus ya bisa ya. Tapi kalau masih gelondongan kan tidak bisa. Ya, 5 jeruk tambah 3 apel hasilnya adalah tetap masih 5 jeruk dan 3 apel. Kalau 5 jeruk ditambah 3 jeruk hasilnya 5 jeruk tambah 3 jeruk hasilnya 8 jeruk. 8 jeruk. Ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Lanjut. Ketika menjumlahkan, nah tadi kalau bilangan bulat positif kan gampang ya. Sekarang ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada siswa SD, di mana taraf berpikirnya itu masih belum sampai ke sana ya. Caranya adalah dengan membuat atau menggunakan benda konkret. Ini bisa berupa bola atau manik-manik, nggih. Nah, ini misal yang merah ini mewakili bilangan bulat negatif. Yang kuning mewakili bilangan bulat positif. Ya. Kalau ada soal negatif 7 ditambah 4, berarti kita ambil 7 bilangan negatif ya, dan ada 4 bilangan positif. Nah, ada kesepakatan bahwa ketika satu bola positif ketemu satu bola negatif, dia akan menjadi 0, ya, atau impas. Setelah disatukan, lihat ya. Nah, ternyata ya, ada 4 pasangan. Lah, sisanya ada 3 bola berwarna merah. Ya, jadinya hasilnya negatif 3 karena tadi kesepakatannya kan merah itu 3. Ini kurang tanda negatif ya. Tolong dibetulkan. Negatif 3. Oke, lanjut. Ketika kita mau menjumlahkan dua buah bilangan negatif 4 ditambah negatif 5. Kita ambil 4 merah dan 5 merah. Hasilnya adalah 9 merah, berarti hasilnya adalah negatif 9 gitu ya, karena kan tidak ada pasangan nih. Kemudian kalau 2 tambah 4 ini gampang ya, bulat positif ya seperti tadi ya. Nah, oke, begitu. Kita juga bisa melakukan dengan garis bilangan ya, dibantu juga garis bilangan.
Lanjut, operasi penjumlahan bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Dua bilangan bulat dijumlahkan, hasilnya bilangan bulat. Kemudian ada sifat komutatif atau pertukaran. Ada juga sifat asosiatif dan unsur identitas. Masih sama, 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Untuk operasi pengurangan, nah, di sini ada cara, ya. Coba dilihat gambar ini. Tadi pakai garis bilangan ya. Kita caranya yang dilihat pertama adalah garis yang dimulai dari 0. Nah, ini ya. 4 nih. 4 ke kanan. Berarti kalau dari gambar ini kita bisa nulis 4. Kemudian dari 4 sini ke kiri 3. Berarti dikurangi 3. Hasilnya yang bawah nih. Dari 0 ke bawah ke kanan. Oh, ikan mandek nengkene toh. Nah, ini kan berhenti di sini. Berarti hasilnya dari 0 sampai panah yang terakhir kedua. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Dia bisa menggunakan garis bilangan. Jadi nanti untuk kelas rendah dibantu juga dengan garis bilangan. Kemudian ada operasi perkalian. Nah, perkalian ini merupakan penjumlahan yang berulang. Dulu sempat ada berita viral ya, kalian mungkin masih SMP kali. Saya tuh dulu masih mengajar di PGSD. Sekarang kan saya sudah pindah home base di Pemat ya. Untuk perkalian, kalau dulu ya viralnya karena adiknya ini, si anak SD ini mengerjakan soal dibantu kakaknya yang kuliah. Ternyata jawabannya disalahkan sama gurunya, guru kelasnya. Lah, dia nggak terima, terus diviralkan. Ternyata si kakaknya ini nggak tahu konsep matematika. Nah, kita akan pelajari nanti. Matematika tuh unik ya. Operasi perkalian kita perlu mengingat kembali mengenai konsep minum obat. Teman-teman mahasiswa pernah ya, pastinya saya yakin pernah sakit. Hati-hati kalau kamu nggak pernah sakit, jangan-jangan kamu keturunan Fir'aun. Fir'aun tuh nggak pernah sakit. Kalau kalian sakit, kalian butuh obat ya. Biasanya diberi obat oleh dokter, ya, dibungkusnya itu ada tulisan 3 kali 1 ya. Nah, gimana nih? Misalkan isinya tablet ya. Coba Ibu ceritakan caranya minum obat gimana? Coba Mbak Via 084. Caranya minum obat gimana, no? Kalau kemasannya tulisannya 3 kali 1. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Berarti 1 hari 3 kali. 1 hari minum obatnya 3 kali. Masing-masing 1 butir ya. Oke, jadi 3 kali 1 artinya 1 diminum di pagi hari, 1 lagi diminum di siang hari, 1 lagi diminum di sore atau malam hari. Oke, Mbak Via, itu kan kebiasaanmu ya. Boleh enggak kalau Ibu minumnya langsung 3 butir tapi di satu waktu? Enggak boleh, Bu. Enggak boleh, kenapa? Karena udah ada petunjuknya 3 kali 1. Karena udah ada petunjuknya 3 kali 1. Nanti bisa overdosis ya. Kalau diminumnya pagi langsung 3 ya. Oke, thank you Mbak Via. Nah, inilah pentingnya matematika. Ternyata matematika itu dipakai di semua bidang kehidupan ya. Kita minum obat aja pakai matematika ya. Oke, lanjut. Nah, coba kalian perhatikan contoh ini. Terdapat 5 buah keranjang. Di setiap keranjang terdapat 10 butir jeruk. Berapa banyak jeruk seluruhnya? Cara menyatakan persoalan ini dengan perkalian, ya, diilustrasikan dengan gambar itu. Ada 5 keranjang, masing-masing isinya 10 jeruk. Kalau dinyatakan dalam perkalian, bagaimana, Nak? Siapa yang bisa jawab?
Jawabannya adalah 10 kali 5 kan 50. 10 kali 5. Oke. Ada yang punya jawaban yang lain? Mungkin ada yang jawab 5 kali 10? Pilihannya 2 ini ya. Bu Ratri putus-putus, nak? Enggak, Bu. Ya, oke. Menurut kalian yang betul yang mana? 10 kali 5 atau 5 kali 10? Lihat konsep minum obat yang atas tadi. 5 kali 10. 10. 5 kali 10. Nah, 3 kali 1 artinya 1 tambah 1 tambah 1 ya. Sekarang kita lihat gambar jeruk. Gambar ini. Ada berapa keranjang? 5. Gitu, masing-masing keranjang kan 10. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Berarti perkalian ini dapat dinyatakan dengan berapa kali berapa? 10 kali 5. 10 kali 5. Ya, Cik Rum paham. Kita Dikali 10 kali 10. ini lo lihat konsep minum obat. Kamu nggak lihat tadi 3 kali 1, ya toh? Berarti 3 kalinya 1. Satunya ada sebanyak 3 kali. Dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah ini 10 dijumlahkan sebanyak 5 keranjang. Ya toh? Berarti jawabannya 5 kali 10. Sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Inilah yang dulu pernah menjadi viral. Ya. Karena nganggep ini loh, 10 kali 5 dengan 5 kali 10 ini sama aja. Kan beda maknanya. Kalau kalian jawab misalkan 5 kali, saya jawabnya 10 kali 5, Bu. Nanti kan 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya sampai 10 kali. Berarti kamu malah jumlah ke keranjang nih. Ya kan? Padahal kita kan maunya jumlah ke jeruk ya toh. Keranjangnya ada berapa? Ada 5. Gitu nggih? Paham ya? Nah, hati-hati. Konsep ini harus betul nggih karena nantinya teman-teman mahasiswa akan mengajar di sekolah dasar. Ini beda makna, ya. Kayak ini, kalau kenapa sih ini sangat penting? Karena pengetahuan ini akan dipakai nantinya di kehidupan sehari-hari. Contoh mudahnya tadi minum obat. Seandainya dia nggak tahu konsep matematika, nanti salah ngombe obatnya. Ya? Itu kalau baru 1 obat. Biasanya kalau sakit flu aja itu ada 5 obat. Bayangkan kalau pagi dia minum obat parasetamolnya 3, obat flu, obat pileknya 3, obat batuknya 3, obat pusingnya 3, mendem. Bisa berbusa nanti ya. Oke, lanjut ya. Kita ke sifat-sifat operasi perkalian, dia bersifat tertutup. Jadi 2 bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya pun akan menjadi bilangan bulat. Bersifat komutatif, bersifat asosiatif, dan memiliki sifat distributif terhadap penjumlahan. Kemudian dia memiliki sifat ketergandaan. Ya. Artinya jika A kali C sama dengan B kali C, A kali C kok sama dengan B kali C. Nah, lihat ada unsur yang sama ya. Berarti A sama dengan B. Ya. Oke, dia juga memiliki sifat konstelasi ya. Kita lanjut langsung aja ke operasi pembagian. Nah, Ibu akan sedikit cerita mengenai operasi pembagian. Misal nih, Bu Ratri punya permen 10 permen. Saya mau bagi ke Mas Andri sama Mbak Norma. Cara saya membagi bagaimana? Saya punya 10 permen, okay. Saya mau bagi ke 2 orang tadi. Caranya gimana? Menurut Mas Andri gimana?
dibagi 2, Bu. Iya, dibagi 2. Langsung dibagi 2 begitu. Oke, nah mungkin karena Mas Andri ini kan sudah pinter ya, langsung 10 dibagi 2 masing-masing untuk 5. Nah, bagaimana menjelaskan konsep tersebut ke anak-anak SD yang masih kecil ya? Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kalau tadi perkalian kan penjumlahan yang berulang. Kalau pembagian itu pengurangan yang berulang. Kalau Bratri punya 10 permen, mau saya berikan atau saya bagi ke 2 orang, yaitu Andri dan Norma. Berarti caranya saya mengurangkan permen saya 1 per 1. Saya ambil 1, saya kasih Andri. Saya ambil 1, saya kasih Norma. Ternyata saya masih pegang. Berarti kan belum habis ya, belum habis dibagi. Saya bagi lagi ke Andri. Saya bagi lagi ke Norma. Masih ada lagi dan seterusnya sampai habis. Paham maksudnya Ibu? Nah, itu caranya pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai nanti 2 orang tersebut memiliki jumlah permen yang sama. Maka hasil masing-masing orang itulah yang dinamakan hasil pembagian. 10 dibagi 2 orang, hasilnya adalah 5. Begitu juga caranya dengan 36 dibagi 3. Mohon maaf di sini kalian beri garis ya. Ini garisnya hilang ketika di PDF. Jadi 36 dibagi 3 itu hasilnya adalah 12. Caranya sama. Ini dibagi satu-satu. Jadi ini satu kelompok orang. Satu orang, ini satu, ini satu. Jadi baginya gitu. Satu-satu terlebih dulu. Nggak bisa langsung dibagi wood. Nah, gitu enggak ya. Ini konsep untuk anak SD. Oke. Kemudian operasi pembagian memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian dan memiliki unsur identitas. Ya, unsur identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Ya. Kenapa kok demikian? Semua bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Tetapi operasi pembagian tidak bersifat tertutup, juga tidak asosiatif, tidak komutatif, dan tidak distributif. Oke, sekarang ada latihannya. Ya, nanti teman-teman, saya rasa gampang banget nih. Yang agak susah tuh nomor 1, karena kalian harus pakai penggaris ya. Wajib pakai penggaris. Ya. Kalau enggak punya penggaris, beli. Saya rasa murah, 2.000 dapat lah. Yang ginjur-ginjur gini loh, weng itu kan dapat 2.000. Ya. Nanti membuat garis bilangannya harus betul ya. Jarak antar bilangan ini kan dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 itu harus sama jaraknya. Oke. Nah, kita nanti langsung ke nomor 3, nomor 2 coba. Nomor 2. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat lebih tinggi daripada suhu di gudang penyimpanan es krim. Jika suhu di gudang 17 derajat Celcius, berapa suhu di ruang administrasi? Cara mengerjakannya gimana ya? Siapa yang bisa di-unmute? Silakan, boleh menjawab. Yang sudah bisa langsung unmute ya, nggak usah Ibu tunjuk coba. Saya, Bu.
Silakan sebutkan nama. Nama saya Lisan dengan NIM 073. Caranya yang suhu di ruang gedung adalah minus 17 derajat Celcius. Sedangkan di ruang es krim kan lebih tinggi dari suhu di gudang, yaitu 41 derajat Celcius. Jadi minus 17 ditambah 41 hasilnya 24. Oke. Beri gini ya. Jadi suhu di ruang administrasi adalah Administrasi 24 Celcius. derajat Celcius. Oke, thank you Mas, pintar. Untuk nomor 1 nanti dicoba sendiri ya, kalau kita nunggu nanti kelamaan. Kalau ini bisa enggak coba? Nomor 3. Gampang ya. Bacanya gini ya nak ya, negatif 8 dikurangi 12. Ya, hasilnya negatif 20. 6 dikurangi negatif 10. Ya, berarti 16. Yang ini negatif 14 dikurangi 15 kan negatif 29 ditambah 21. Berapa? 8. Negatif apa enggak? Negatif Negatif 8, Bu. 8. Hati-hati ya. Nanti kalau kalian jawab kok kuncinya enggak harusnya negatif 8, kamu jawabnya 8, ya salah tetap lo ya. Oke, saya rasa yang lain bisa teman-teman. Kita lanjut ke bilangan cacah ya. Nah, bilangan cacah ini merupakan himpunan bilangan yang di dalamnya terdiri dari bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Jadi nolnya ikut. Bilangan cacah itu himpunan bilangan asli ya toh ditambah dengan 0 ya. Ada 4 macam operasi sama dengan halnya 2 himpunan bilangan sebelumnya tadi. Ada operasi penjumlahan. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kita pakai garis bilangan 2 ditambah 3. Oke. Awalnya kita mulai dari 0. Oke, dari 0 ke kanan 2. Karena 2 kan positif toh, berarti ke kanan. Ditambah ke kanan lagi. Nah, nulisnya di atasnya ya, yang lebih baik yang ditambah 3. 3 dari mana sih? 1, 2, 3 ya. Oke, hasilnya mana? Hasilnya kalian letakkan di bawah. Kalau punya pen dengan warna beda lebih bagus ya. Sini dari 0 sampai berhenti di 5. Hasilnya itu ya. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Oke, gampang ya. Nah, operasi penjumlahan bilangan cacah memiliki beberapa sifat, yaitu sifat tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif. Ya. Distributif nanti di perkalian, Ding. Oke, nah saya rasa ini sama dengan bilangan asli. Kemudian operasi perkalian. Nah, perkalian bilangan cacah sama halnya kita melakukan perkalian kardinal ya. Perkalian kardinal pada himpunan. Perkalian kartesian ya. Operasi hitung perkalian pada bilangan cacah dia bersifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif dan memiliki unsur identitas yaitu bilangan 0. Berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sorry, elemen identitasnya 1 ya. Di elemen identitas pada perkalian 1 ya. Tetapi sifat perkalian dengan bilangan 0 yaitu semua bilangan cacah, setiap bilangan cacah jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Kalau elemen identitas kan setiap bilangan cacah dikali 1 maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Mbak Nur Aini, bangun say.
Ya, jangan tidur kalau kuliah. Lanjut ke operasi pengurangan, ya. Operasi pengurangan Ibu langsung ke garis bilangan ya. Contohnya nih, pengurangan 9 kurangi 4 ya. Berarti langkah pertama kita buat garis terlebih dulu ke angka 9 ya. Dikurangi berarti ke kiri, kurangi 4 ke kiri 4. Nah, di sini dikurangi 4, hasilnya ditaruh bawah ya. Dari mana? Dari sini, dari 0 sampai 5. Jadi 9 kurangi 4, itu hasilnya 5. Itu ya caranya ya. Nanti bisa teman-teman pelajari, kalau ke kanan ditambah, ke kiri dikurangi. Oke. Untuk pembagian bilangan caca merupakan input dari perkalian bilangan caca. Nah, untuk sifat-sifatnya, bilangan caca itu tidak memiliki sifat tertutup ya untuk operasi pembagiannya. Oke, nah ini caranya tadi ya, sudah Ibu jelaskan untuk bilangan bulat. 16 permen dibagikan kepada 4 orang anak yang masing-masing anak memperoleh bagian yang sama banyak. Berapa permen yang didapat masing-masing anak. Jadi pembagiannya yaitu memberikan satu-satu terlebih dulu sampai permennya habis. Tidak langsung masing-masing anak untuk papat. Nah ceritanya kan belum tahu tuh. Gitu. Oke. Lanjut. Langsung aja ya kita ke latihan nih. Latihan saya rasa bisa ya nak ya. Gampang ya. Ini bisa ya. Oke. Kalau ini sudah, saya mau ke KPK dan FPB. Tapi mohon maaf, ini ada azan. Saya pause dulu ya sebentar ya. Ya. Oke, bentar. Nah, teman-teman sudah tampak ya untuk screen saya ya. Nah, kita mau belajar mengenai KPK FPB. Sebelumnya, teman-teman mahasiswa ini pastinya sudah pernah belajar KPK ya. KPK adalah kelipatan persekutuan apa nak? Tanya. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Terkecil. Oke. Kalau FPB berarti apa nak? Singkatan dari apa? Faktor persekutuan terbesar. Oke, di sini kita punya 3 kata kunci ya, yaitu kelipatan. Ya. Tadi sudah ada contoh mengenai kelipatan 2, berarti 2 ditambah 2, 4, ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kali ini kita akan belajar KPK, di mana minimal ada 2 bilangan yang kita akan cari KPK dan FPB-nya. Kita langsung ke contoh ya. Kita masih pakai cara manual. Misalkan carilah KPK dan FPB dari 6 dan 8. Oke, yuk berarti kita cari dulu kelipatan 6. Kelipatan 6 siapa aja? Yaitu 6. Lalu 12, 18, 24, 30, 36, 42, terus berapa cah? 48.
dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 8. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Oke, nah dari kelipatan 6 dan 8, kita memiliki yang namanya kelipatan persekutuan. Coba teman-teman cari, adakah angka yang sama di sana? Siapa nak? Ada 24 24 dan 48. dan 48 ya. Nah, di sini kita sebut dia kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 yaitu 24, 48, oke. Nanti ada 72 dan seterusnya. Nah, itu kan baru kelipatan persekutuan. Yang kita cari adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yang paling kecil siapa nak? Yaitu 24. Ya. Bisa? Masih ingat ya dengan konsep ini ya? Oke. Nah, silakan ditulis ya di bukunya masing-masing ya. Kemudian kalau kita mau cari FPB dari 6 dan 8. Oke. FPB berarti kita cari faktor. Faktor dari 6. Faktor itu apa sih? Faktor adalah pembagi. Oke, pembaginya 6 siapa? Nah, ini. Kita carinya ini nggih. 6. 6 dibagi 1 6. 6 dibagi 2 3. 3 kan sudah ada di sini balik nggih. Berarti faktor dari 6 1 2 3 dan 6. Kemudian faktor dari 8. Siapa faktor dari 8? 1 2 4 dan 8. Oke, lalu kita punya yang namanya faktor persekutuan yang sama. Nah, yang sama siapa aja? 1, 2. Oke, 1 dan 2 ternyata. Nah, kita cari FPB, faktor persekutuan yang paling besar, yaitu punyanya 2 ya. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Nah, itu cara manualnya. Teman-teman tentunya pernah dengar untuk mencari KPK dan FPB bisa menggunakan yang namanya faktorisasi prima. Ya. Oke, kita mau cari dengan faktorisasi prima. Kita masih sama ya, angkanya 6 dan 8. Kita bikin pohon faktor. Nah, pohon faktor pembaginya yang sebelah kiri adalah prima, bilangan prima yang paling kecil dulu. 2. Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 3. Oke, 3 kan sudah bilangan prima, ya toh? Berarti berhenti. Kemudian 8. 8 cari dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti 6 ya bisa dinyatakan dalam 2 kali 3. 8 bisa dinyatakan dengan, lihat yang ini, set, yang ini ya. Ini enggak ikut. Nah, ini kan ini BIK. 8 bisa dinyatakan dengan 2, ini pangkat 3. Berarti KPK-nya, kalau KPK itu cari yang sama dan yang pangkatnya besar, sama dikalikan dengan yang enggak ikut. Nah, yang sama kan ini toh. Oke.
Tetapi kita ambil yang terbesar, 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Ya, 3 kan nggak ikut, kalau KPK diikutkan. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3. Sama dengan 24. Ya. Untuk FPB, caranya adalah cari yang sama dengan pangkat terkecil. Yang sama kan 2. Cari pangkatnya terkecil. Jadi FPB-nya 2. Mau lebih cepat ya tentunya pakai pohon faktor ya. Nah, gitu untuk KPK FPB ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum? Nggak ada? Kalau tidak ada, coba cari KPK dan FPB dari 12 dan 18. Coba. Nanti yang sudah boleh difoto kirim ke grup WA. Nanti saya share screen di grup WA. Ini kalau teman-teman menjawab ya, saya sudah mencatat di dalam bentuk keaktifan dari teman-teman mahasiswa. Ayo, belum ada yang kirim ke grup WA? Difoto dulu, terus kirim ke grup WA. Oke, ini udah ada yang masuk, Mbak Rehayana. Bentar, saya download dulu. Mbak Riha. Tadi saya masih share ini. Silakan Mbak Riha untuk mempresentasikan jawabannya. Halo? Iya, Bu. Oke, silakan Mbak. Di sini saya menggunakan cara yang faktorisasi prima. Yang pertama, faktor dari 12 ada 2 pangkat 2 dikali 3. Yang 18, 2 kali 3 pangkat 2. Mencari KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. FPB-nya 2. Oke, bagus ya. Nah, ini mungkin bisa dilengkapi ya, karena tadi Bu Retri menjelaskannya kan ruang
apa namanya whiteboardnya terbatas, kalian bisa nambahi KPK dari 12 dan 18 gitu ya. Sama dengan baru itu ya. FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2. Gitu ya, Nok ya. Oke. Ya, Bu. Thank you, Mbak Rihayana. Kemudian, nah ini. Kenapa sih kita perlu belajar KPK dan FPB? Teman-teman ada yang tahu nggak? Contoh-contoh bentuk KPK dan FPB di kehidupan nyata. Siapa yang pernah mendengar atau masih ingat dulu pelajaran SD, SMP? Belum ada yang tahu? Contohnya adalah penggunaan lampu lalu lintas ya. Dia kapan menyalanya? Nah, itu pakai konsep KPK dan FPB. Ya. Ada juga yang kayak gini nih, misalkan Nabila pergi ke mall setiap 3 hari sekali. Mbak Putri pergi ke mall setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 24 Maret mereka bersama-sama pergi ke mall. Pada tanggal berapa mereka kembali bertemu dalam acara jalan-jalan ke mall. Nah, contoh biasanya anak SD contohnya kayak gitu, ya. Nah, nanti teman-teman bisa dibuat tugas ya, sudah saya tuliskan di Sunan. Teman-teman mencari atau membuat satu soal, satu aja soal sekaligus kunci jawabannya ya, yang terkait materi KPK dan FPB. Kalau bisa di satu soal ada KPK, FPB boleh, tetapi jika nggak bisa, KPK sendiri, FPB sendiri berarti kalian buat 2 soal juga boleh ya. Tetapi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya, tidak boleh langsung kayak Bu Ratri tadi, berapa KPK dari 12 dan 18, tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada ceritanya terlebih dulu. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas dengan penjelasannya Bu Ratri? Jelas? Oke, nah nanti boleh tugasnya silahkan dikumpulkan ya sesuai dengan waktu yang saya berikan, ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Ada yang mau bertanya? Bu, berarti itu soalnya dalam bentuk soal cerita. Iya, soal cerita. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Bu Ratri cukupkan sekian untuk kuliahnya. Ya. Kita sebenarnya kuliahnya kan 2,5 jam. Tapi kan nanti kamu bosen banget dengan saya kalau saya ngomong terus 2,5 jam. Silahkan dilanjutkan sendiri ya, Nak ya, mengerjakan secara mandiri. Jika mengalami kesulitan, silahkan kalian searching, kalian cari buku, gunakan sumber-sumber yang lain yang dapat menunjang untuk perkuliahan, ya. Terutama HP kalian. HP kalian kan disebut dengan smartphone ya. HP-nya pinter, ya. HP-nya pinter tuh bisa bantu kalian apa aja. Jadi yang punya juga harus pinter juga, ya. Jangan HP-nya aja yang pinter, ya. Oke, dari Bu Ratri cukup sekian, ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa lagi di minggu depan, ya. Ibu harap sebelum perkuliahan kalian sudah belajar terlebih dulu sehingga ketika kita kuliah kalian bisa nyambung, ya. Di Sunan itu ada materinya apa, kita belajar minggu depan tuh pertemuan keempat, pertemuan 4 membahas apa, itu sudah ada 5 membahas apa. Jadi kalian bisa persiapan terlebih dulu
sehingga bisa lebih aktif di dalam perkuliahan. Ibu juga berharap penampilan teman-teman mahasiswa ini bisa diperbaiki, bisa lebih ganteng, bisa lebih cantik lagi, kemudian bisa ini aktif ya di dalam perkuliahan, gitu nggih. Jangan lupa makan siang, jaga kesehatan. Nih, kan sebentar lagi puasa, makan siangnya kan jarang-jarang tuh ya. Mumpung masih bisa makan siang, silakan makan siang pakai makanan yang bergizi ya. Jangan makan sari mie tambah nasi, itu karbonnya banyak banget ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.